Gatot sama Chip. Gatot Chip. Wah, Semakin ada yang kesabet lagi iya, malah. Bang jangan eksorsis di sini bang. Kayak Ada yang kesabet, ada jerit-jerit. tapi gara-gara kita ngomong kayak gitu ya, itu banyak yang serius loh. Gue sampai ditanya, kak itu beneran dia Pralena ada kesurupan? Bukan, maksudnya tuh ternyata Tindakannya guys. itu yang baca kayak gitu kayaknya gampang diculik sih orangnya. Pak, Jangan sekali ditipu sama pacarnya kayak. Kepercayaan aja orang tuh ya. Tapi Joy-nya diambil gitu. Ya. Oke. Oke, masih ada Jimmy yang udah di band, berarti membuka kesempatan juga untuk bermain karakter Chusin. Chusin. Atau mau ngambil follow up-nya dulu dari Kalea. Atau ya kalau misalkan yang paling aman untuk ketabrak ya masih ada Valen. Dan langsung ya. Langsung kalau Lukas ya. Langsung buka Lukas juga karena mengamankan Valen. Yap, sekalian aman. Warga gajah berantem dari awal ini jatuhnya. Beda lagi kalau mungkin tadi agak tenang mainnya ya. Yep. Tapi one-one kita diambil. Karena memang ya Granger-nya di band ya. Seharusnya kalau kita bicara soal hero siapa yang bisa buat menangani Lukas ya, Granger itu yang terbaik sebenarnya. Iya. Karena range-nya lebih jauh kan. Iya. Tapi kalau untuk ketemu sama Joy, Granger juga kan kurang bagus ya sebenarnya untuk hit. Jadi bisa ambil ke arah Beatrix nantinya, atau bahkan Moskov pun masih terbuka. Matilda biar tidak ada partnership nih antara Lukas dan juga Matilda. Partnership sih. Yang setelah terbang nanti dia kan free flight nanti. Chusin. Irit Elden. Dan ingat masih ada Moskov yang tersedia juga. Iya, atau Beatrix sih buat jadi kombonya sama Kalea. Apalagi kan kalau Nibiru dipegang dia kena Joy juga kan bisa ngikut. Yes. Bisa aman. Iya. Satu menit lagi kan? Farsa kan. Bahasnya tuh Yves. Bisa ya. Bahkan kalau bicara tentang Ice Magic, satu hero yang mana dia adalah Vexana. Cecil juga bisa. Tapi tidak ya, terlalu banyak opsi untuk mid. Dia ganggu karena bisa aja sekarang Kars dengan Gatotnya atau bahkan digeser lagi Vape-nya dengan Gatot keluar chip. Enggak. Ada pada. Enggak ya. Kita kembangkan chip terlebih dahulu. Iya, atau Gox mengeluarkan hero powernya. Arlot. Banyak sakit seperti itu ya, dari Gops. Tapi Lukasnya di XP. Tapi jungle, mungkin besar akan main Pasti jungle. jungle. Ya. Mungkin besar jungle. Iya. Moskov atau Beatrix. Yang penting punya follow up dulu nih, biar kaliannya enak juga. Begitu dia tarik, belakangnya ready. Terutama Beatrix ya. Oke. Kayak early-nya juga ada damage, jadi follow up juga oke, ditabrak Joy juga seenggaknya masih bisa melawan. Yo hayo ya. Iya. Oke, tapi ya untuk game sekarang dua yang akan dijawab kalian soalnya potensi EXP juga masih bisa kan? Hai! Wow. Serta Harin ternyata win rate 100% apa ya? Ya, tapi akhirnya bagus banget juga. Karena ini bakal bisa mendorong kan, biar Joy-nya tidak mendekat sama sekali. Iya. Kacau langsung Joy-nya. Ini angka hero berarti? Atau angka EXP atau angka jungle? Wow, banyak ya. Iya, karena potensinya juga bisa bukan EXP kan? Bisa. Kalau angkanya di jungle, Ya, kalau mau save untuk ambil objektif sebenarnya pakai jungle. oke. Save buat mendapatkan objektif. Oke, ini masih banyak yang bisa diotak-atik sama Gigfam itu sendiri. Tapi last pick dari Navi. Tapi kalau aku masih tetap tim Akai Roper Om. Pakai rover ya. Ya. Akai Roper Flicker itu lebih ngagetin. Oke, bisa jepit-jepit di Langsung cepet-cepet aja. jepit di dinding. Iya, mereka juga bisa pastikan dia ada objektif. Itu dia. Vexano, satu hero power dari Ice Magic. Oke, Vexana ada ya. Tapi dua internal guard bisa jadi jawaban juga. Menurutku secara draft di sini Gig mereka cukup solid ya. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Ini akan membuat Lukasnya akan jauh lebih nyaman nanti ketika melakukan team fight. Oke, tapi kesempatan untuk menyamakan kedudukan kali ini akankah bisa dipegang oleh Navi ataukah Gigfam akan semakin mendekatkan lagi diri mereka ke upper bracket? Wow. Dan satu kemenangan yang memang cukup dirindukan oleh Navi ya. Mereka harus bisa memutus rantai kekalahan mereka dengan game per game, dengan memenangkan setidaknya game kedua terlebih dahulu. Itu dia Akai XP yang mungkin kita bahas di beberapa game sebelumnya.
mungkin di match-match sebelumnya, tapi ternyata keluarnya di sini nih. Oke, kalau begitu. Hero sudah diambil, Rain of Dawn sudah terlihat. Jadi waktunya sekarang kita berangkat menuju ke game yang kedua jadi EPL Arena. Mana suaranya? Iya, semangat yang harus kita tiru ya dari kedua belah super versi ini dari Navination dan juga Gfam ini. Tapi ya bertukar dari Shive yang sekarang menggunakan one-one-nya. Sekarang di gold lane ya berarti. Yep. Tapi lihat bagian atasnya juga sakit banget di box ya. Kalah banget itu PX memberikan profit damage yang cukup memadai juga. Ya, jadi cita-citanya ketiban pada. Sakit. Yang dikena basic attack 2-3 kali udah sakit banget. Apalagi Akai dulu kan. Oh, iya. Yang satu melempar 1100 ton ya. Iya. Yang satu lempar ini racun kodok. Kodok dia. Oke. Masa Poker masih lama nih nama skill ini. Iya. Dia lompat gitu. Di Gambler support ini buat badan. Oke deh beli taram beli saat. So, Oke deh beli taram. Oke, Lukasnya akan memainkan emblem asasi. Ini akan jauh lebih sakit juga. Bisa anda jadi menentangin. Untuk Lukas dan Bobsnya. Gua Tahan menahan juga di area atas nih, dan lebih sering kita melihat memang ya dengan tingkat ketebalan HP yang dimiliki dengan Akai. Punya level 4 lebih dulu juga nanti. Turtle yang pertama sih kemungkinan besar mereka akan bisa pegang di sana. Yang harus diwaspadai sebenarnya jangan sampai terambil atau terkena efek fear dari Vexan. Gitu ya, big galau ya. Ya. Tapi kalau melihat dari Lukas dengan Assassin Emblem, Oke. dia bakal tetap hybrid dia. Pure damage aja. Biasanya hybrid ya. Tetap ya, modalnya tetap ke Hunter War Ace ya. Iya. Warx. War Ace. Satu Warx atau Hunter juga. Warx paling standar lah kita lihat. Jarang dijadiin ya, mungkin dari Jarang. Hunter juga. Tapi ya, untuk setup ke Hunter War juga tidak ingin terburu-buru dilakukan, masih mengincar level 4-nya terlebih dahulu satu sama lain. Tapi kan sudah join the fight, Nah, dengan ini dia. memiliki heavy speed. Gok dengan happy speed dia punya flicker dan ini dia korban pertama langsung terjepit selesai. Berkuat berhasil diamankan. Jadi ya jepitan maut ya dari heavy speed. Yang on point juga membuat akhirnya dari Navi mereka minim dari seorang setup. Dan Kars pun dipukul mundur sehingga total pertama jatuh ke tangan Gfam tanpa ada gangguan yang cukup berarti. Yep. Sangat mulus sekali tadi perjalanan untuk mendapatkan turtle yang pertama berkat heavy speed juga pastinya ya. Dan di bagian bawah juga ya. Berarti Purple Buff harus mulai dijaga oleh Navi. Karena sebagaimana kita mention tadi, bagaimana mereka sudah bisa setup di turtle yang pertama, ini akan membuat perubahan. Mungkin untuk di game yang pertama Navi, mereka bisa setup, mereka bisa berusaha untuk mengontes di turtle ya. Tapi kalau mereka sampai sedang besar seperti ini, akan cukup menyulitkan bagi Navi bisa keluar dan program rebut memberikan turtle. perlawanan. Karena heavy Oh, speed. hei, terlihat langsung dibanting begitu saja di mereka bisa pizza. Kars menjadi notifikasi bahkan bisa. Sakit banget. Jadi kasihan ya. Ya ampun Kars ya. Babak belur dia udah bahkan revitalize juga nggak selamat, kaget digituin. Ya, itu Gatot Kaca loh. Gatot Kaca yang memang punya pasif juga ya. Mereka jauh lebih tebel, tapi ternyata masih bisa dengan instan ditumbangkan begitu saja. Oke, untuk sekarang saya melihat Gokcha PD bahkan sendirian terlihat akankah berhasil bisa diberikan Wasipol tapi Wasipol pergi ke arah yang cukup mengerikan untungnya pun Wasipol masih selamat. Masih bisa kabur ya Wasipolnya juga. Tapi ya kita tahu tuh Joy kan sekarang dari under five-nya ke ini ya. Jadi kayak potensi untuk kena heavy speed sangat-sangat besar. Wow, tapi untuk perolehan gol semuanya diunggulkan oleh Geek, bahkan 541 baru itu cuma 1 poin kill, 1 assist. Cukup unggul loh. Sangat ya bahkan. Ya, sebagai romer ya. Dari setiap lininya juga bahkan udah mulai dikuasai sama Gfam. Ini early yang cukup berbeda. Early yang nggak ditahan-tahan sama Gfam, mereka lebih main aktif untuk memberikan inisiasinya karena kebetulan membawa hero pick up ya yang dijalankan dari awal. Dan juga Hero Pickup yang selesai ya. Karena kan bisa menjauh juga nanti. Rizky menyisakan satu minus poin lagi tapi masih ada poin juga dan itu di area belakang susah. Bisa maksa ya, damage juga harusnya masih belum terlalu cukup. Sehingga kali ini untuk tunnel yang kedua sudah mulai dicek dulu nih sama Kars dan juga Fab-nya, tapi Ghost-nya juga udah mulai patroli. Dan harusnya Navi gak akan tinggal diam untuk membiarkan kembali tunnelnya jatuh ke tangan Gfam. Ya, akan ditarik dulu ya. Untuk ini tebal banget ya. Mungkin jelas akan menjadi sebuah senjata untuk Geek bisa Ya. mendapatkan objektif. Mbak, pasti senjata udah dengan ada
Habis ini. Tinggal nyari nih motion call di mana nanti aku cancel. Santai. Oke. Udah jagaan di luar siapa yang mengedekan. Ya. Wah, tidak strike. Berarti mendapatkan kartu Slayer. Dan Kas kembali menjadi korban kali ini. Ya, mencoba untuk nge-distract ya. Memancing juga dari segi resources sehingga Washipol dan juga Shive ini bisa menangkan untuk clear wave-nya di area top dan juga bawah. Tidak semuanya gig. Kalau goal sekarang ya, 2 game tadi, bahkan sekelas tadinya itu tadi Gatot Kaca yang harus tumbang sebanyak 2 kali di game. Yang akan membuat dia lebih kesulitan lagi untuk mengumpulkan gol, untuk dapetin item defense yang lebih memadai. Oke. Oh! Meledak. Solo kill. Dan di tempat yang berbeda. Apa terlakuan dia lakukan semua gata. Tapi ternyata Washipol malah menjadi korban dengan misi jabatan yang sudah dikeluarkan. Shockwave Flash. Benar-benar menyakitkan. Bahkan sekarang bikin masih lebih. Ada Gatot yang benar-benar dikankan. Mau ke mana? Gatot yang menjadi korban kembali. Bahkan terlihat lagi dengan 1/3 sudah di-slam. Fab merasakan bagaimana caranya bermain dan berlaga di Land of Dark. Teracak-acak sudah Navi kali ini nggak ada nafas sama sekali untuk mereka sekarang. Apapun yang mereka lakukan betul-betul diganggu dan dihantam oleh Geek Fam. Ya, peninggi mereka tidak membiarkan ya. Adanya kemungkinan untuk Navi juga bisa melakukan sebuah comeback. Kita bisa melihat betapa bersihnya timpan yang mereka lakukan tadi di area top lane. Benar, dan kapan lagi lihat gold lane level 9 menit 6 udah dapat perform bak lawan Sendirian tadi. sendirian. Tanpa ada yang mengganggu. Ya, karena semua begitu terdistract ya untuk bermain di area top yang dibenarkan juga tadi tabrakan dari King yang punya damage yang sangat mencukupi sekali. Bisa Apoy galak banget. Apa ya? Oke, nanti gue juga benar-benar mencari informasi, benar-benar ngandangin semua pemain-pemain dari Navi Yap. sehingga akhirnya Genesis Oke. bisa mencicil. Wah, siapa yang menjadi korbannya? Patron korbannya tadi. Mau tidak mau jalur darat berbahaya dia lewat. Jalur langit ya? Iya, jalur langit. Jalur udara. Jalur doa deh. Jalur doa. Iya, jalur langit. Ya, dia lompat aja tapi Shive ini betul-betul juga Trigger. gak nahan. Oke, dibanting lagi ke Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan karena satu player Kas kembali menjadi korban. Gatot Kaca, Gatotnya hilang tinggal kacanya doang dibanting tadi tuh. Otot kawan tulang besi. Ah. Kok back sih? Iya, karena memang lagi under level banget. Secara itu defense-nya juga gak ada sama sekali Ya, dan untuk nahan. jangan lupa juga dari gignya, mereka tidak akan mengambil turtle-nya loh. Mereka akan mengubah langsung loh. Yap. Gitu deh. Go, maju lagi. Kai siap untuk berputar. Tapi belum ada lagi. Belum ada lagi ya. Sementara Washipol masih mencari celah-celah yang lain juga untuk bisa farming sebanyak-banyaknya, mengejar dari segi ketertinggalannya. Karena kalau nggak kayak gitu dia benar-benar ketahan banget dari segi level. Yo! Wah, kebanting lagi dong dengan terlihat Tsunami Slam tadi untuk yang kali ini terjepit. Shiva menjadi korban dengan itu flower tadi udah dipakai duluan untuk bisa menghindar Tsunami Slam. Malah kenal. Karena chaining kan, ke-trigger. Tapi ada heavy spin juga yang akhirnya nggak ada lagi di dosen flower untuk Shive. 9-0. Dan sekarang pergerakan dari Fem tadi mencoba untuk bisa menghantarkan sebuah dia dapat dari saja berhasil didapat tapi Fem malah jadi korban pula dan sekarang X Magic menyusul rekan-rekannya dengan adanya tadi Summon Force yang dikeluarkan. Oke, tapi lagi-lagi ya, Big Fam berkumpul di tengah dan membiarkan Washipolnya juga di bawah dan bahkan men-trigger satu Koholi defense. Nah, ini bakal ditabrak dengan game juga. Mereka mau untuk mencoba mencicil no. Oke. Akan ditinggal karena sepertinya no akan jauh lebih penting untuk gig sekarang. Ya, ini cukup lama ya mereka berkutat di arah depan dari base turret tengah. Tapi ya dengan munculnya Lord juga ini menjadi fokus selanjutnya dari Big Fam. Dan again, lane bawah mungkin harusnya bisa sedikit diantisipasi atau ditanggulangi sama Big Fam. Mereka masih membiarkan yang bawah. Iya. Oke, baru dia punya briefing. Sangat aman sekali dan Maykits akhirnya juga memiliki sebuah Queen Swing ya setelah War X dan juga Hunter Strike. Gitu dia, jadi tetap hybrid ya. Ya, Hybrid. Tetap ada sustain ability di dalam tubuhnya. Oke, secara boltnya Oke, go berhasil mendapatkan karena satu prinsip menjadi korban Tsunami Slam. Satu persatu menu dihantarkan. Again, Avatar of Guardian hanya untuk menyelamatkan diri. Lordnya masih coba untuk dicicil oleh Washipol dari tengah tapi gak banyak yang bisa dilakukan kecuali pulang dulu sekarang. Iya, itu dia kawan-kawan tulang besi ya. Pinjamnya baik-baik pas ditagih kok hilang gini gitu. Oke. Kalau dalam besi, lu yang minyak kok lu yang lebih galak sih? Oke, Lord akan bergerak masuk ke dalam pertahanan dari Navi yang seperti apa di kisahnya. Tidak,
tidak. Mereka cukup sabar, mereka cukup santai. Oke, tapi masalahnya Navi mereka minim banget dari segi damage yang bisa disumbangkan. Hadirnya juga sekarang sepertinya bakal coba untuk ditanggulangi terlebih dahulu, tapi pressure tidak henti dipegang dan dikendalikan oleh Big Fam. Dan mereka mau terus juga bagi bagian bottomnya base akan coba untuk dibongkar oleh Dik. Yap, ini dia. Ada zaman bos. Buset dia Kensinski sendiri yang tadi maju ke area terdepan. Dengan tenaga tadi yang sudah terlihat. Mereka mundur kembali penting base tapi bagi bawah sudah hancur. Ini bener-bener ya, Navi dikuliti gitu loh. Satu persatu base-nya satu hancur, tapi ya Washipol dari tadi memang dibiarkan terus loh. Ya udah gitu saja. Memang ada faktor distraksi yang coba untuk diusahakan oleh Washington. Tapi dari gignya mereka berfokus untuk mendapatkan objektif juga. Best start dan mereka dapetin 2 mid dan juga di bagian bottom. Dan sekarang sudah waktunya untuk mengurus Washington. Iya nih, kayaknya bakal ada sandwich. Nah, sudah terjebak Washipol. Mau pergi ke arah mana di mana sekarang tidak strike tadi kayaknya. Tidak cukup jarak untuk bisa menyerang ke arah dari Washipol. Urungkan niatnya ya. Terlalu lincah juga untuk bisa mengejar Washipol secara cepat. Dan kembali turun lagi dari segi temponya. Big Fam juga nggak bisa terlalu overextend ya di arah depan defensive dari Navi juga. Karena mereka punya sosok initiator, itu yang bahaya. Yes. Dan terlalu jadi ini semuanya. Dan pergerakan dari Kensinski yang dari tadi aku melihatnya dia bisa berdansa dengan zaman Forgia dia tanpa ada yang menghentikan sama sekali. Kita belum melihat adanya perpotongan untuk bisa menghentikan damage magic yang diberikan oleh Kensinski. Dan begitu banyak juga source, ada magic damage, ada damage dari Lucas juga, yang belum bisa ditampung oleh Navi. 7.000 gold difference. Lord juga akan keluar sebentar lagi kembali. Tapi dari Navi mereka hanya bisa melakukan defense sekarang. Bahkan Electrifying Beat sudah dipakai. Memang cooldownnya cepat, tapi Aboy Winter Crown sudah disematkan juga. Jadi aman artinya untuk Geek dan mereka langsung. Wow, oke, mereka tidak menemukan Rono. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player terlebih dahulu. Ya siapapun frontlinernya dengan keunggulan yang sangat-sangat masif bagi Big Fam, makan aja. Langsung ditarik tadi dan lagi Kars. Lihat ya. Yang menjadi korban kita tuh gatot kaca. Hero yang sangat tebal sekali. Aboy jadi one. Jadi aboy. Aboy. Iya, jadi Aboy. Iya, jadi boy. Boy. Iya. Oke. Jadi Belum. Udah ya. Udah cukup. Oke, itu jadi 200 gold dari Big Fam, apalagi Lord juga mereka udah dapetin. Mereka akan mencoba mendobrak paksa lagi lini defensif dari Navi. Lord berjalan ke arah tengah. Cukup sulit harusnya. Tapi masalah Washington sekarang sudah mulai ditangani. iya, Washipol agak mampu ya. Dia fokus clear karena satu dari minion. Rono sekarang lewat tengah di bawah juga masih polos banget tuh jalannya. Dicuekin gak sih ini Washington terabaikan? Ya udah sekarang Washipol mau tidak mau dia pun harus balik lagi menuju ke arah base-nya di mana sekarang mereka sudah menutup perlawanan yang mereka akan mencoba untuk bisa melakukan